Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami masih hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan oleh kemurahan Tuhan juga memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata demikian. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, kepada Allah aku percaya. Kepada siapa kita percaya? Harapannya hanya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah dan kepada Allah lah aku percaya. Sangat jelas dalam ucapan perkataan dari sang pemazmur, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Diulang lagi dalam ayat 17, kepada Allah aku percaya. Sekalipun sang pemazmur sedang mengalami masa yang sukar, masa yang sulit dalam hidupnya, ketika Raja Daud pada waktu itu ditangkap oleh orang Filistin, dia ada di Gat pada waktu itu, dia sedang ada dalam suatu ancaman, ada dalam suatu bahaya, ada dalam suatu masa yang sukar, yang sulit dalam hidupnya. Tapi dia berkata, kepada Allah aku percaya. Apapun masa-masa yang sukar dalam hidup kita, apapun masa-masa yang sulit dalam hidup kita, kita akan berkata seperti pemazmur, kepada Allah aku percaya. Sekalipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, tapi kita akan berkata seperti pemazmur, kepada Allah aku percaya. Hanya kepada Allah saja kita percaya. Hanya kepada Allah sajalah kita mempertaruhkan seluruh tubuh, jiwa dan raga kita. Hanya kepada Allah sajalah kita pasrahkan seluruh hidup kita, seluruh pergumulan kita, seluruh persoalan hidup kita, seluruh tantangan hidup yang kita alami, bahkan pandemi yang kita sedang alami. Hanya kepada Allah saja aku percaya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampaknya dalam hidup kita? Apa akibatnya? Apa pentingnya kalau kepada Allah aku percaya? Apa dampaknya? Apa pentingnya kalau kita hanya mempasrahkan hidup hanya kepada Allah? Kalau kita hanya percaya pertolongan Tuhan, percaya campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Apa pentingnya itu bagi kita? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Aku tidak takut. Juga dalam ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Pentingnya kita kepada Allah kita percaya adalah itu membuat kita tidak takut. Kepercayaan kita kepada Allah yang mantap, yang kokoh, itu yang mengakibatkan Raja Daud tidak takut. Sekalipun dia ada dalam bahaya, sekalipun dia ada dalam bayang-bayang maut karena ditangkap oleh musuh-musuhnya,
Tapi dia berkata, aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya pertolongannya, dia percayakan perlindungan Tuhan bagi dia. Makanya kepada Allah lah aku percaya. Jadi itu pentingnya kita percaya kepada Allah, karena itu yang membuat kita tidak takut. Di pandemi COVID-19 ini sangat menakutkan. Kita mendengar sirene terus berbunyi. Itu pertanda bahwa malaikat maut sedang gencar mengelilingi, sedang mencari mangsa. Tapi apapun situasi yang kita sedang alami dalam hidup ini, kita tidak takut, bukan karena kita manusia hebat, bukan karena kita manusia Superman, bukan. Tapi karena kita percaya kepada Allah, kita mempasrahkan hidup kepada Allah, kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Karena itu kita tidak takut. Itulah pentingnya, itulah manfaatnya kalau kepada Allah aku percaya, membuat kita tidak takut. Yang kedua, dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Akibat yang kedua, pentingnya yang kedua, kalau kita kepada Allah, kita percaya, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, disitulah kita mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan Raja Daud berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, hal yang kedua pentingnya kita percaya kepada Allah, itu kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami campur tangan Tuhan. Mengalami intervensi Allah dalam hidup saudara dan saya secara khusus, secara spesial, karena saudara percaya kepada Allah. Karena saudara menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Sehingga akibatnya saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan menolong saudara dan saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan menolong kita dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala pergumulan, dari segala penyakit, dari segala penderitaan, dari segala kesulitan apapun yang kita alami. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan menolong saudara dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya kepada Allah atau tidak? Apakah Allah yang jadi andalan hidupmu, sandaran hidupmu, gantungan hidupmu atau tidak? Karena itu mari kita belajar. Kepada Allah aku percaya. Maka disitulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan untuk melindungi kita dari segala bahaya apapun, termasuk bahaya virus corona ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah kesulitan menolong saudara dan saya menyelesaikan pandemi COVID-19 yang sedang merajalela ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan untuk memulihkan bangsa kita, memulihkan kota kita, memulihkan provinsi di mana kita ada. Hanya persoalannya adalah apakah Anda percaya kepada Allah atau tidak. Jadi hal yang kedua, akibat manfaat kalau kita percaya kepada Allah, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita melalui sarana iman, melalui sarana kepercayaan kita. Karena itu mari kita mantapkan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita perteguh, pertebal iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Sehingga kita pasrahkan sepenuhnya hidup kita, pergumulan kita, persoalan kita, kesulitan hidup kita, penyakit kita. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hal yang ketiga, manfaat. Kalau kepada Allah aku percaya. Dalam ayatnya yang ke-14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Karena Raja Daud percaya kepada Allah.
Karena hanya kepada Allah saja Raja Daud percaya. Maka akibat yang ketiga adalah Tuhan meluputkan dia dari maut. Akibat kita percaya kepada Allah, Tuhan luputkan kita dari maut. Malaikat maut akhir-akhir ini terus bekerja, terus merajalela. Mencari ancaman-ancaman, mencari mangsa. Siapa yang bisa diserang. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, tidak mungkin Allah membiarkan saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan tidak melindungi saudara dan saya. Karena Anda orang yang percaya kepada Dia. Karena itu penting kepada Allah aku percaya. Kepada Allah kita percaya. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada jimat-jimat, pakatan-pakatan, pui-pui, kekuatan-kekuatan apapun juga. Kita hanya percaya sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Dan saya percaya akibatnya Tuhan meluputkan kita dari maut. Karena kita percaya kepada Allah, Tuhan lindungi kita dari malaikat maut. Tuhan lindungi kita dari maut. Karena kita percaya kepada Allah. Saudara dan saya adalah biji matanya yang percaya kepada Dia. Karena itu tidak mungkin Dia tinggalkan kita, tidak mungkin Dia biarkan kita, tidak mungkin Dia tidak peduli dengan kita, Dia pasti tolong kita. Seperti Tuhan meluputkan Daud dari maut, seperti itu Tuhan juga akan menolong kita, melindungi kita dari maut. Yang penting kita percaya hanya kepada Allah saja. Itulah akibat kalau saudara dan saya percaya kepada Allah. Itulah pentingnya, manfaatnya. Kalau kepada Allah aku percaya, maka saya percaya Tuhan meluputkan kita dari maut. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami kepada Allah aku percaya. Sehingga membuat kami tidak takut. Kami mengalami pertolongan Tuhan, dan Tuhan meluputkan kami dari maut. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon providensi Allah, perlindungan Tuhan yang khusus bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Lindungi mereka dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lindungi mereka dari segala penyakit. Lindungi mereka dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.